Football Universe. Pemain ini berulang tahun besok pada 9 September. Donadoni adalah salah satu pemain yang namanya akan selalu dikenang fans AC Milan dan juga fans Italia. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Roberto Donadoni lahir di Cisano, Bergamasco, Italia pada 9 September 1963. Sejak kecil Donadoni telah mengidolakan klub di kota kelahirannya, yaitu Atalanta, dan berharap suatu hari nanti bisa bermain untuk klub tersebut. Donadoni kecil pun terus berlatih keras dan mengasah kemampuannya dengan rutin bermain sepak bola di lapangan dekat rumahnya. Pada waktu usianya menginjak 17 tahun, akhirnya impian Donadoni terwujud saat dia berhasil diterima di Atalanta Junior. Donadoni kemudian menunjukkan penampilan yang sangat baik di Atalanta Junior sebagai seorang gelandang, sehingga di musim selanjutnya tahun 1981, dia pun dipromosikan ke Atalanta Senior. Donadoni adalah seorang gelandang yang sering beroperasi di sisi kanan lapangan dan seringkali membantu penyerangan. Waktu itu Atalanta bermain di Serie C1 dan Donadoni membantu tim ini menjuarai Serie C1 serta berhak dipromosikan ke Serie B. Di Serie B Donadoni tampil semakin memukau dengan Atalanta, dan di musim keduanya berseragam biru hitam ini dia semakin dipercaya pelatih untuk menjadi pemain inti. Dia pun diturunkan sebanyak 18 kali dan menjadi salah satu pemain penting di lini tengah Atalanta. Pada musim ketiganya 1983-1984 bersama Atalanta, Donadoni sudah menjadi pilihan utama. Dia pun diturunkan di 26 pertandingan dan berhasil mengoleksi 2 gol. Di musim ini Donadoni juga berhasil mengantarkan Atalanta juara Serie B dan mendapatkan promosi ke Serie A. Donadoni kemudian tampil sangat baik bersama Atalanta di Serie A dan mulai memikat hati klub-klub besar. Pada tahun 1986, Donadoni akhirnya direkrut AC Milan, dan disinilah keajaiban terjadi. AC Milan waktu itu tengah membangun tim mereka, dan pemilik Milan, Silvio Berlusconi, sangat mengidolakan Donadoni sebagai pemain muda potensial. Tetapi di musim pertamanya berseragam AC Milan, Donadoni tidak langsung mendapat tempat utama karena dia harus bersaing dengan gelandang-gelandang senior AC Milan seperti Agostino De Bartolomei, Albergio Evani, dan Giovanni Stroppa. Donadoni tak patah semangat dan dia berusaha mengambil hati pelatih AC Milan waktu itu, Nils Lidholm, di sesi latihan. Dia menyempurnakan teknik sepak bolanya dengan berlatih di luar jam latihan utama. Ketika sesi latihan utama, dia selalu dapat menunjukkan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk tim. Di musim keduanya berseragam merah hitam 1987-1988, Donadoni kemudian mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Hal ini dikarenakan terjadi pergantian pelatih dari Nils Lidholm ke pelatih baru, yaitu Arrigo Sacchi. Pemilik klub Milan, Silvio Berlusconi, merasa tidak puas dengan pencapaian AC Milan yang hanya duduk di peringkat 5 klasemen, sehingga dia pun menggantikan pelatih serta mendatangkan juga beberapa pemain bintang. Pelatih baru ini kemudian membuat ramuan formasi dan susunan pemain baru, dan Donadoni ternyata masuk dalam skuad utamanya. Perannya diubah dari sayap kanan menjadi seorang sayap kiri dalam formasi legendaris 1-4-4-2 AC Milan. Donadoni di kiri, Colombo di kanan, Ancelotti dan Evani di tengah, membuat formasi ini sempurna. Apalagi di lini depan mereka memiliki duet maut Black Tulip
yaitu Marco van Basten dan Ruud Gullit. Serta di lini belakang mereka memiliki tembok pertahanan kokoh dalam kuartet Baresi, Costa Curta, Maldini, dan Tassotti. Jadilah Donadoni dan kawan-kawan mampu mengantarkan AC Milan langsung meraih Scudetto. Di musim ini AC Milan hanya kalah 2 kali di Serie A Liga Italia. Di musim ketiganya bersama AC Milan, Donadoni menunjukkan penampilan yang sangat konsisten. Waktu itu target AC Milan bukan lagi menguasai Italia, tetapi mereka kini membidik Eropa. Silvio Berlusconi ingin AC Milan mengangkat trofi Liga Champions Eropa atau yang waktu itu bernama European Cup. Arrigo Sacchi kemudian mendatangkan beberapa nama baru untuk melengkapi skuad AC Milan. Tetapi tetap posisi Donadoni tak tergantikan. AC Milan kemudian menunjukkan penampilan yang sangat baik di Liga Champions Eropa. Mereka mampu mengalahkan lawan-lawan kuat seperti Red Star Belgrade, Werder Bremen, dan Real Madrid. Mereka pun tiba di babak final dan mampu mengalahkan Steaua Bukares dengan skor fantastis 4-0. Donadoni tampil dalam 9 pertandingan Liga Champions ini. Selain mampu memberikan beberapa assist, dia juga mencetak 1 gol. Trofi Liga Champions ini menjadi pencapaian yang cukup penting bagi AC Milan, sekaligus memantapkan posisi mereka sebagai penguasa Eropa. Pelatih Donadoni di AC Milan, Arrigo Sacchi, pernah berkata, Donadoni adalah pria yang ingin dimiliki siapapun untuk seorang teman. Dia adalah pemain hebat. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena Donadoni adalah gelandang kreatif yang jarang mencetak gol, tetapi lebih dikenal karena kemampuannya untuk membuat rekan satu timnya terlihat bagus di lapangan. Dia adalah seorang pemain dengan kemampuan menggiring bola yang luar biasa. Selain itu, dia juga adalah pemain yang memiliki kemampuan tendangan bebas yang sangat akurat, serta mampu mengirimkan umpan-umpan manja di area penalti kepada rekan setimnya. Mantan bintang Prancis, Michel Platini, bahkan pernah menyebutnya pesepak bola Italia terbaik di tahun 1990-an. Di musim keempatnya bersama AC Milan 1989-1990, Donadoni dan kawan-kawan kembali membuat AC Milan memenangkan Piala Champions Eropa setelah mengalahkan Benfica di final dengan skor 1-0. Tak hanya itu, di musim ini Milan juga dibawanya memenangkan European Super Cup dan Intercontinental Cup. Di Serie A Liga Italia, mereka juga menduduki peringkat 2 dengan selisih hanya 2 poin dari peraih Scudetto Napoli. Di Serie A ini, Donadoni tampil di hampir semua pertandingan AC Milan dan mampu menjadi pencetak gol terbanyak Milan dengan 4 gol di belakang Marco van Basten dan Daniel Massaro. Di musim kelima bersama AC Milan 1990-1991, Donadoni mempersembahkan gelar European Super Cup dan Intercontinental Cup, serta membawa AC Milan kembali finish di urutan kedua di bawah Sampdoria. Tetapi sayang, ini menjadi musim terakhir Donadoni bersama pelatih favoritnya, Arrigo Sacchi, karena beliau dipanggil untuk melatih tim nasional Italia. AC Milan kemudian mengganti Sacchi dengan pelatih baru yang bernama Fabio Capello. Di era pelatih baru ini, ternyata posisi Donadoni tak tergoyahkan dan dia tetap menjadi pemain inti AC Milan. Pelatih baru ini juga melakukan hal revolusioner yang membuat AC Milan tampil beringas. Dia membuat Donadoni dan kawan-kawan memenangkan Scudetto musim 1991-1992 tanpa tersentuh kekalahan. Oleh karena hal tersebut, AC Milan musim ini dinamakan AC Milan Gli Invincibili atau AC Milan The Invincibles. Musim 1992-1993, Donadoni dan kawan-kawan kembali meraih Scudetto. Dan AC Milan musim ini hanya kalah 2 kali,
Musim berikutnya 1993-1994, AC Milan kembali lagi memenangkan Scudetto. Dan Donadoni juga kembali mempersembahkan Piala Champions Eropa untuk AC Milan setelah di final mengalahkan tim terbaik waktu itu, yaitu Barcelona, dengan skor telak 4-0. Di musim ini Donadoni mencatatkan penampilan terbanyak untuk AC Milan, yaitu tampil 43 kali di semua ajang. Donadoni kemudian masih menjadi pilihan utama Capello dalam mengarungi musim berikutnya, 1994-1995, dan dipercayakan tampil 40 kali di semua ajang. Musim ini juga AC Milan memenangkan Supercoppa Italiana dan European Super Cup. Di musim 1995-1996, posisi Donadoni mulai digantikan dengan gelandang-gelandang muda AC Milan. Meskipun demikian, dia mampu bermain 23 kali di Serie A dan membawa AC Milan kembali meraih Scudetto. Kualitas permainan Donadoni waktu itu masih bagus, tetapi karena usianya yang sudah tua, membuat gerakannya semakin melambat. Karena hal ini, dia pun akhirnya dijual ke New York Metro Stars di Liga MLS Amerika Serikat pada musim berikutnya. Bersama AC Milan, Donadoni memainkan 261 pertandingan dan mampu mencetak 18 gol. Selama 10 musim berseragam merah hitam, dia mempersembahkan Scudetto sebanyak 5 kali, Piala Champions sebanyak 3 kali, Piala Interkontinental sebanyak 2 kali, Piala European Super Cup sebanyak 3 kali, dan Piala Italia sebanyak 4 kali. Donadoni adalah pemain AC Milan yang sangat berharga, dan dia pun jarang mengalami cedera karena fisiknya yang selalu prima. Di New York Metro Stars, Donadoni bermain sebanyak 49 kali dan mencetak 6 gol. Meskipun dia telah terkenal di Amerika Serikat, tetapi Donadoni merasa tidak nyaman bermain di sana. Dan dia pun kembali pulang kampung ke AC Milan di musim 1997-1998. Di AC Milan, Donadoni bermain selama 2 musim lagi sebelum pindah ke klub terakhirnya, yaitu Al Ittihad di Arab Saudi. Pada tahun 2000, Roberto Donadoni akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu. Untuk tim nasional Italia, Donadoni bermain sebanyak 63 kali dan mampu mencetak 5 gol. Kejuaraan besar pertamanya bersama Italia adalah Euro 1988. Dia juga ikut serta di Piala Dunia 1990 serta Piala Dunia 1994. Kejuaraan terakhirnya bersama Italia adalah di Euro 1996. Walau tak pernah mengantarkan Italia memenangkan trofi bergengsi, tetapi Donadoni tetap adalah seorang gelandang terbaik Italia.